Ini adalah pohon durian yang 1 bulan yang lalu kita perbaiki kualitas tumbuhnya. Pertanyaannya, kenapa selama ini pohon durian ini tidak pernah dirawat? Satu persoalannya, setelah ditanam selama 7 tahun, pohon durian ini sama sekali tidak pernah menunjukkan berbunga ya, sehingga kita malas merawatnya. Kita pikir bahwa durian ini tidak akan berbuah dan mau ditebang juga sayang, kita biarin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Inspirasi Mandiri Channel. Kali ini saya akan memperbaiki kualitas tumbuh dari durian kane nih, kata yang jualnya ya. Durian kane ini sekelas durian montong dulunya. Ini kebanyakan masalah di sini. Satu adalah tumbuhnya durian ini kebetulan di dekat samping sungai dan samping kolam. Kolam di atasnya, itu ada sungai di bawahnya, dan juga ada lubang. Ini dulu bekas pembuangan air kolam ini, tetapi sekarang udah dikasih pipa tembus ke sana. Dan ini ditimbun sampah organik ya dari batang pisang. Ini akan susut terus harus ditambah terus karena batang pisangnya akan busuk. Kita tutup terus. Nah, jadi bermacam masalah yang itu juga mari kita lihat di situ. Ini air, ini harus kita atasi dulu pertama, yaitu air dari pipa ini mengalir terus hingga tanah ini selalu basah ya. Ditambah lagi dengan rembesan air dari kolam ini juga di bawahnya, dan juga rembesan dari sungai sana. Kebetulan itu juga bekas akar kelapa ini ya. Ini akar kelapa dulunya, bekas kelapa, sehingga tanah di tanaman ini nggak subur waktu itu ditanam. Jadi sangat banyak yang pengaruhinya. Dan pinang itu juga baru ditebang, karena pinang itu juga menghisap unsur hara di durian ini juga. Nah, terus tanahnya juga seperti ini, menurun ya, menurun ke sana, lereng ke sana, sehingga humusnya nggak bisa ngumpul, agak semak. Kebetulan itu ada nangka ya. Nah, ini juga banyak masalah di batangnya. Ini berpenyakit ya. Ini batangnya rusak, ini rusak. Kita lihat ini rusak semua. Nah, ini juga di selah-selahnya rusak semua ya. Ini juga rusak. Pertumbuhannya juga tidak bagus ya. Seperti berpenyakit daun-daunnya. Jadi langkah pertama adalah kita harus perbaiki dulu lingkungan durian ini ya. Jadi pipa itu kita matikan, kita pindah pembuangan airnya. Yang penting tanah dulu kita perbaiki dulu lingkungannya. Baru kedua tahapan pembenahan batang dan juga pemupukan ya. Mari kita simak. Jadi ini tadi saya udah matikan saluran airnya kemari. Saya pindahkan pembuangannya sehingga air sudah bisa diantisipasi. Dan saya sudah buat dek ya, dek dari kayu itu. Nah, saya buat dek. Nah, langkah selanjutnya
Saya akan cangkul ini dulu, saya akan buka semua dulu yang bekas-bekas kelapa yang lama, dan juga saya akan buka tanah-tanah ini dulu. Kita gembur, tapi dia memang nggak akan gembur karena ini memang tanah liat. Jadi kita buka aja dulu semua. Itu kita gempur bekas kelapa yang lalu ya, tunggul kelapa. Sudah saya bikin dek, nanti kita akan timbunin dengan tanah, dengan kompos ataupun sampah-sampah organik ya. Tapi sebelumnya kita harus buka dulu jalur-jalur akarnya ini, kita bersihkan dulu. Jadi ini tadi udah saya kerjakan. Ini nampak kita bolong-bolongin semua ya, kita bolong-bolongin. Ini adalah bekas tunggul kelapa ya. Boleh diperhatikan akar durian ini enggan dia melewatin tunggul kelapa ini karena mungkin unsur haranya sudah nggak ada lagi. Jadi saya gali dalam ya. Ini kita gali dalam. Ini rencananya akan kita kasih pupuk kompos ya, ataupun tai kambing atau tai sapi sekitar 1 goni yang sudah matang ya, yang sudah difermentasi ataukah sudah dibakar. Dan ini saya bolong-bolongin. Gunanya, ini kan akarnya terputus-putus ya, akarnya yang sedikit-sedikit terputus-putus itu. Ini gunanya adalah supaya memancing akar itu untuk muncul kembali. Sebenarnya nggak sengaja tadi tercangkul ya, tapi nggak apa-apa ya, akan baik sendiri nanti. Itu juga dia tidak akan, dia susah melewati ini. Lihat nih, inilah bekas tunggul kelapa, karena unsur haranya nggak ada, dia carinya ke atas, ke tanah ini. Inilah akar-akarnya semua. Jadi kita lubangin semua. Jadi tahap awal ini kita akan berikan NPK cor ya, dicor ya, supaya mempercepat penyerapan pupuknya. Ntar lagi saya siapkan pupuknya. Ini udah kita sediakan air ya, kira-kira 20 liter. Dan ini ada NPK 1 kilo. Cuma dalam satu ember ini nanti, ember cat ini kita kasih 1/4 dulu. Setengah kilo kita cor, dan setengah kilo lagi akan kita tabur. Jadi 1/4 dalam satu ember ya. Jadinya 2, kita kira aja karena saya nggak buat timbangan, perkirakan aja. Nah, kita aduk dulu. Setelah itu kita siramkan di lubang-lubangnya ya, bekas lubang-lubangnya yang kita buat tadi. Ini. Nah, dengan adanya lubang-lubang ini maka coran kita, pupuk kita nggak kemana-mana. Nah, dia itu kalau apa? Dia akan mengalir kalau lubangnya nggak dalam. Begitu kira-kira cara ngecornya. Ini kita tunggu dulu kira-kira setengah jam. Setelah dia meresap ke dalam pupuknya, nanti kita cor lagi, tapi merata semua, termasuk lubangnya, tapi merata. Yang sana belum kena kita kasih semua. Kita tunggu dulu untuk tahap
pengecoran yang keduanya. Jadi ini udah kita siapkan untuk tahap keduanya, 1/4 kilo lagi. Dan itu udah mulai meresap semua airnya, pupuk yang tadi ya. Dan saya apakan juga. Sebelumnya saya mau informasikan bahwa durian ini sudah 3 kali berbunga ya. Memang bunganya nggak banyak, tetapi selalu gugur. Belum pernah jadi satupun 3 kali. Dan ini saya perhatikan tadi, ini seperti ada bakal buah ya. Ini bakal buah. Nah, dan ini sepertinya sudah mulai. Ini. Nah, ini adalah bakal buahnya. Ya. Nah, ini juga bakal buah. Nah, jadi saya akan perbaiki durian ini ya. Apakah dia bisa menjadi buah nantinya? Ikutin terus Inspirasi Mandiri Channel. Dan ini akan saya tabur lagi atau saya siram lagi yang 1/4-nya, 1/4 yang kedua. Jadi yang belum kena tadi kita kenain dulu ya. Ini tadi belum kena ya. Nah, kita siram semua. Sudah. Nah, ini kita punya NPK kira-kira 1/2 kilo lagi. Nah, ini kita tabur aja ya, tabur aja merata. Selagi dia basah, dia akan lengket. Kalaupun ada hujan dia nggak terbawa lagi karena dia akan lengket ya. Kita tabur aja. Pikiran seperti itu. Nah, ini saya akan lihat, ini tanggal 9 bulan 3 ya, tanggal 9 bulan 3 2021. Dengan posisi tadi bunga buahnya sudah mulai nongol. Apakah dia bisa bertahan? Kita lihat selanjutnya. Dan saya besok akan mulai merehab ataupun mengobatin batang-batang yang rusak itu ya. Ini batang-batang yang rusak ini akan saya perbaiki. Saya usahakan perbaiki juga, saya obatin bagaimana caranya nanti. Ini adalah pohon durian yang 1 bulan yang lalu kita perbaiki kualitas tumbuhnya. Pertanyaannya, kenapa selama ini pohon durian ini tidak pernah dirawat? Satu persoalannya, setelah ditanam selama 7 tahun, pohon durian ini sama sekali tidak pernah menunjukkan berbunga ya, sehingga kita malas merawatnya. Kita pikir bahwa durian ini tidak akan berbuah dan mau ditebang juga sayang, kita biarin saja. Tetapi pada suatu saat dia mulai belajar berbunga. Nah, di situ kita berpikir bahwa ini bisa berbuah. Tetapi pohonnya terlanjur sudah rusak.
sudah rusak disebabkan oleh daunnya itu kan ada karat-karatnya itu nular dari pohon kuini di sampingnya ini. Ini pohon kuini. Nah, ini pohon kuini yang besar. Tuh. Nah, terakhir saya sudah potong pucuknya supaya ini tidak menimpa ataupun melindungi daripada durian ini. Saya sudah potong atas itu. Saya potong supaya tidak menutupi durian ini. Yang kedua juga tidak menularkan penyakit daunnya kepada durian ini. Nah, apa ini setelah kita lakukan perawatan selama sebulan, sekilas lalu pohon durian ini tidak menunjukkan tidak menunjukkan perubahan sebenarnya. Tetapi mari kita lihat secara seksama. Di tanahnya ini kita sudah berikan, kebetulan ini dulu bekas kikisan tanah kandang ayam ya. Jadi kemarin kita udah buatkan, sebelumnya ini udah saya buatkan video bahwa akarnya digali-gali di lubang-lubang dan kita pupuk. Nah, kita akan lihat apa-apa saja kemajuannya setelah itu. Contohnya adalah ini ya, daun-daun mudanya ini, pucuk-pucuk mudanya ini mulai mulai subur kembali ya ini. Nah, kita lihat. Nah, ini juga ada pucuk-pucuk muda. Nah, ini juga seperti itu. Langkah yang baru saya perbaiki setelah sebulan yang lalu hanya menutup ini dengan bekas tanah kandang ayam yang saya bongkar ya untuk tanaman cabai rawit kemarin. Tetapi untuk penyakitnya belum saya perbaiki. Ini contohnya belum saya perbaiki, belum saya obatin ya. Ini lihat, ini selama ini memang terlantar karena kita malas ya, bahwa kayaknya ini tidak berbuah begitu. Nah, mari kita lihat lagi apa kelebihannya ya dari setelah perawatan itu. Lah, ini sudah mulai muncul buah bunga ya, tapi kita belum tahu ini ya bakalan nempel atau tidak kan gitu. Tapi ya itu urusan yang di atas ya, penting kita berusaha. Ini juga itu, dan itu juga ya. Nah, itu jadi dengan perawatan yang kita lakukan semalam atau sebulan yang lalu menunjukkan bahwa durian ini ada kemajuan. Tapi soal buahnya nempel atau tidak, itu kita belum tahu ya. Insya Allah dia bisa nempel. Mari kita lihat, dia daunnya masih seperti itu sih, kecuali yang tadi di bawah sana ya, di bawah itu tadi. Nah, mari kita lihat sama. Itu juga ada bakal buah, mungkin nggak nampak silau ya, tapi kira-kira begitulah perubahannya. Sehingga pemupukan kita yang kita lakukan kemarin itu sebulan yang lalu, itu pas di tanggal 9 bulan 3, kayaknya bisa berpengaruh untuk pertumbuhan durian ini. Tapi kita harus memperbaiki penyakit-penyakitnya itu ya, harus mengobatinya. Kita hanya berusaha. Nah, ini kita juga lihat ada calon-calon bunga dan buah sebenarnya. Jadi kita tidak tahu ini akan jadi atau tidak. Seperti ini ya. Nah, boleh kita lihat itu bunganya dari sini. Inilah penampakannya ya, pohon duriannya.
dan kesimpulannya bahwa durian ini bisa kita pacu dengan pemupukan seperti yang saya lakukan pertama. Tapi kita harus terus memperbaikinya, karena ini belum tentu dia akan nempel buahnya. Tapi juga kita kesimpulannya bahwa durian ini, kalaupun punya durian yang sudah 5 tahun 6 tahun tidak berbuah, jangan dulu, karena ada kemungkinan dia bisa berbuah juga sih sebenarnya. Dan ini informasinya adalah durian kane, sekelas durian montong, tapi kita belum pernah mencoba buahnya. Insya Allah, alhamdulillah, mana tahu nanti saya dan keluarga bisa ngerasainnya. Jadi demikian dulu video tentang durian ini saya sharingkan dengan teman-teman. Nanti kalau ada kemajuan ataupun video yang penting tentang durian ini akan saya upload lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.